Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita ada di kuliah pengantar interaksi obat dan makanan. Kenapa namanya pengantar? Karena kalau dibahas semuanya kalian bakal stres karena mau dibahas itu banyak sekali, bisa bermacam buku dan jurnal yang akan kalian telaah. Nah, tapi di sini saya kasih pengantar artinya konsepnya saja supaya nanti kalian bisa mengaplikasikannya di contoh-contoh yang lebih luas. Seperti biasa di kuliah saya ada peringatan bahwa bahan ini silakan disimpan. Nah, tapi kalian update-update juga di tahun berikutnya karena siapa tahu itu berubah. Jangan diturunkan pada adik kalian karena mungkin saja ini sudah kadaluarsa ketika tahun depan. Kemudian dilarang menyebarluaskannya dalam platform apapun karena bahan di dalam ini ada yang berbayar gitu, ada yang harus pakai akses untuk menyebarluaskannya. Jadi untuk kalian simpan saja. Untuk blok 10 ini capaian pembelajarannya antara lain kalian harus bisa memahami perbedaan kebiasaan konsumsi pangan yang terkait dengan kesehatan, kemudian memahami contoh zat gizi dalam makanan dan kaitannya dengan kesehatan. Ini ada di kuliah Dr. Syarif ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami konsep terkait kesehatan dalam proses penyajian pangan, memahami konsep interaksi obat dan makanan, ini kuliah saya. Mengaplikasikan cara memprediksi kebutuhan gizi. Nah, prediksi kebutuhan gizi dan proses penyajian pangan ini ada di kuliah Dr. Arisman. Lalu yang terakhir, mampu menganalisis asupan pangan, ini akan kita pelajari di skill lab. Untuk kemampuan akhir pertemuan ini, kalian cukup memahami definisi, memahami konsep dasar, mengetahui mekanismenya, kemudian memahami minimal 5 contoh mekanisme interaksi. Jadi akan banyak sekali sebenarnya contohnya dari tiap mekanisme. Tapi di kuliah ini, di slide ini saya akan bahas 5 saja. Karena kalau misalnya terlalu banyak, kalian nanti bingung ya masuk soal yang mana. Adapun bahannya sudah saya kasih keterangan di sini dapatnya dari mana, kalian bisa search. Kita bahas definisi ya. Jadi interaksi zat gizi dan makanan kan judulnya. Tapi sebenarnya itu interaksinya lebih luas lagi karena itu melingkupi interaksi fisika, kimia, fisiologi, patofisiologi antara obat dan zat gizi atau banyak zat gizi atau makanan utuh atau juga status gizi. Konsep dasarnya itu sederhana ya. Jadi antara konsumsi obat dan pangan. Ketika seseorang mengonsumsi obat, kemudian dia makan sesuatu, maka bisa saja terjadi interaksi antara makanan itu sendiri, makanan itu dalam bentuk utuh, atau zat gizi yang terkandung dalam makanan itu. Kita sudah tahu zat gizi itu bisa makronutrien dan mikronutrien, atau juga dengan status gizi orang tersebut. Nah, ini terjadi interaksi baik dari obat yang memengaruhi makanannya, zat gizinya maupun status gizinya, ataupun sebaliknya. Apa yang terpengaruh di sini? Yang terpengaruh bisa jadi adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ini visualisasinya dalam bentuk tabel, di mana ada yang menjadi precipitating factor, ada yang menjadi object of the interaction. Jadi siapa yang memengaruhi siapa? Apakah bagian gizinya yang memengaruhi obat, atau obatnya memengaruhi ATME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi dari gizi itu. Lalu bagaimana konsekuensinya? Jadi konsekuensinya bisa terapinya yang gagal, atau terjadi toksisitas obat, atau juga bisa status gizinya yang terpengaruh. Mungkin juga terjadi defisiensi dari zat-zat gizi di dalam tubuh. Itulah mengapa model interaksi ini penting untuk dipelajari. Nah, siapa sih yang rentan terhadap interaksi antara zat gizi dan obat-obatan ini? Bisa jadi yang memakai obat-obatan ini dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dia dirawat di rumah sakit, atau misalnya dia mengalami penyakit kronis,
Atau bisa juga terjadi pada orang yang lanjut usia, di mana dia biasanya sudah terkena berbagai penyakit sehingga harus mendapatkan berbagai macam obat, yaitu multifarmasi. Lalu pemakaiannya juga dalam jangka waktu yang lama. Kemudian bisa juga terjadi pada kelompok yang rentan, yang spesial, misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak. Secara umum, terlepas dari berbagai faktor yang tadi, interaksi zat gizi dan makanan ini dapat terjadi tergantung dengan status gizi seseorang. Ini merupakan contoh lokasi di mana terjadi interaksi antara gizi dan obat-obatan. Misalnya yang pertama terjadi di lumen gastrointestinal. Konsekuensinya bioavailabilitasnya berkurang. Mekanismenya bisa secara fisikokimiawi atau inaktivasi. Jadi kita harapkan obat yang masuk itu akan aktif setelah masuk ke lumen gastrointestinal, tapi karena ada interaksi ini jadinya tidak aktif. Kemudian mukosa gastrointestinal itu juga akan mempengaruhi bioavailabilitas. Contohnya karena mekanisme transporternya terganggu atau fungsi enzim yang terganggu. Lanjut kepada lokasinya di jaringan atau sirkulasi sistemik, itu akan mempengaruhi distribusi. Itu karena gangguan dari transporter, enzim, atau fungsi fisiologik sehingga kita harapkan dia distribusikan sesuai dengan jaringan yang kita tuju, tapi malah tidak masuk ke dalam jaringan tersebut. Yang terakhir adalah lokasinya di organ ekskresi. Itu yang akan terjadi adalah gangguan clearance. Kita harapkan dia ini keluar dari tubuh kita dalam 10 jam misalnya, tapi karena ada interaksi sehingga dia akan bertahan lama atau malah lebih cepat dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, bisa terjadi interaksi antagonis, misalnya dia kemudian harus makan obat yang lain. Nah, akan terjadi antagonis di situ karena masih ada obatnya dalam darah. Atau misalnya malah terjadi penurunan fungsi dari obat tersebut karena belum selesai kerjanya tapi dia sudah dieliminasi. Lalu mekanismenya bagaimana? Nah, mekanismenya ini banyak kalau misalnya kalian baca, tapi kalau secara kesimpulan saja saya membaginya menjadi dua, yaitu tidak langsung dan yang langsung. Nah, kalau tidak langsung ini bisa dalam bentuk berkurangnya nafsu makan, jadi mempengaruhi perasa kita sehingga obat tersebut mengurangi nafsu makan. Pengurangan nafsu makan ini tentu saja mengakibatkan kurangnya asupan makan seseorang dan mengakibatkan defisiensi zat-zat gizi tertentu. Lanjut, bisa saja ada obat-obatan yang memengaruhi motilitas usus. Lanjut, bisa saja ada obat-obatan yang mengakibatkan mual muntah atau mengganggu motilitas usus. Jadi ada obat-obatan yang mengakibatkan orang tersebut nggak bisa menelan makanan karena ketika dia baru makan gitu udah mual muntah keluar lagi. Kemudian orang itu misalnya setelah makan obat apa dianya jadi mencret-mencret. Nah, sehingga seharusnya nutrisi itu diserap, tapi karena dia mencret yaitu mampirnya cuma sebentar, belum sempat banyak mampir, belum banyak diserap, tapi udah harus dikeluarkan. Nah, ini gambarnya dia sakit perut, mencret. Ada juga yang sifatnya langsung, jadi dia bisa langsung memengaruhi zat gizi maupun status gizi. Misalnya dia memengaruhi pertambahan berat badan, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu dalam tubuh kita secara metabolik, misalnya bikin kita jadi hiperglikemik, bikin jadi dislipidemi, bikin jadi osteoporosis. Kemudian bisa juga mengurangi absorpsi nutrien, lalu mengakibatkan depresi atau defisiensi vitamin dan mineral esensial. Jadi macam-macam pengaruhnya. Nah, contoh-contohnya nanti saya akan upload di e-learning ya. Contoh-contoh daftar-daftar makanan misalnya dan bagaimana itu mekanismenya. Silakan di-download saja. Terima kasih.